Risa bukanlah wanita yang lemah. Meskipun baja dingin kursi roda menjadi perpanjangan tak terpisahkan dari tubuhnya sejak usia 18 tahun. Sebuah hadiah yang ditinggalkan oleh kecelakaan mobil tragis yang merenggut kedua orang tuanya. Semangatnya adalah baja yang lebih keras. Matanya, dibingkai bulu mata lentik, memancarkan kecerdasan tajam seorang analis, meskipun seringkali ditutupi oleh tirai kesedihan yang nyaris tak terlihat. Ia adalah menantu di kediaman megah keluarga Dharma Wangsa, sebuah monumen arsitektur yang menjulang tinggi. Seluruhnya terbuat dari marmer impor dan kaca berkilauan. Rumah itu sempurna, kecuali satu hal, kehangatan. Di sana, kehangatan hanya ada dalam api cemburu dan rasa benci yang terselubung. Setiap dorongan roda Risa di atas lantai marmer yang licin terasa seperti langkah yang dipaksakan. Sejak menikah dengan Danu, 3 tahun lalu, ia hidup di bawah mikroskop kritik. Baginya, kursi roda itu adalah sebuah fakta hidup. Bagi ibu mertua, Bu Harini, dan seluruh klan Dharma Wangsa, kursi roda itu adalah simbol nyata dari ketidaksempurnaan, aib, dan, yang paling fatal, sebuah jins. Kau harusnya beristirahat saja di kamar, Risa. Aura rumah ini terasa berat jika kau terlalu banyak berkeliaran. Bu Harini pernah berbisik, nadanya begitu lembut sehingga terdengar lebih menusuk daripada teriakan. Risa tahu, itu hanyalah cara lain untuk mengatakan, kau adalah pembawa sial. Danu, suaminya, Pangeran Dharma Wangsa, adalah seorang pria yang sebanding dengan kemewahan rumah itu. Tampan, rapi, dan menawan di depan umum. Ia memiliki senyum yang mampu meluluhkan hati wanita manapun. Namun, senyum itu terasa tipis dan cepat memudar begitu pintu kamar mereka tertutup. Malam itu, Danu pulang larut. Risa sedang duduk di ruang baca, menyelesaikan laporan amal yayasan peninggalan ayahnya. Satu-satunya hal yang masih memberikan makna pada hidupnya. Risa, sapa Danu sambil melepas jas mahalnya. Ia mendekat, mencium puncak kepala Risa dengan kebiasaan yang terasa seperti rutinitas, bukan gairah. Kau belum tidur? Sudah kubilang, jangan terlalu memaksakan diri. Aku hanya menyelesaikan pekerjaan, Danu, jawab Risa, tangannya terhenti di atas keyboard laptop. Bagaimana rapatmu? Danu mendesah berat, mengacak rambutnya sendiri. Biasa. Ada sedikit masalah dengan proyek Jakarta Timur. Kontraknya tertunda lagi. Ayah mulai gelisah. Danu tidak perlu mengatakan lebih jauh. Risa tahu kelanjutannya. Dalam hitungan jam, cerita ini akan diputarбalikan di meja makan, dan ia akan menjadi biang keladi di balik kegelisahan ayah mertua. Sebenarnya, Danu menikahi Risa bukan tanpa alasan. Kecelakaan itu mungkin melumpuhkan kaki Risa, tetapi tidak melenyapkan warisan keluarganya. Yayasan Pendidikan Angkasa yang dikelola Risa bernilai fantastis, dan di masa-masa awal pernikahan, aset Risalah yang menjadi penopang ketika bisnis properti Danu hampir ambruk. Cinta? Risa pernah percaya itu ada. Sekarang, ia tahu itu hanyalah sebuah transaksi yang diselimuti janji-janji manis. Danu memilih uang dan stabilitas yang dibawa Risa, sambil tetap mencari validasi dan persetujuan dari keluarganya yang elit. Aku akan menyiapkan teh untukmu, kata Risa, mencoba mengakhiri ketegangan. Tidak usah. Biar Bibi saja. Kau istirahat, ujar Danu, dan langkahnya yang terburu-buru menuju kamar mandi menunjukkan bahwa ia menghindari percakapan yang lebih dalam. Risa hanya menatap punggung suaminya. Danu tidak pernah memandangnya sebagai seorang wanita utuh, apalagi mitra. Ia adalah aset yang merepotkan, sebuah investasi yang harus disembunyikan dari pandangan publik yang terlalu banyak bertanya. Dan Risa, dalam kesendiriannya, mulai merajut benang-benang kekuatan yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Pagi di rumah Dharma Wangsa selalu dingin, terlepas dari seberapa cerah matahari di luar. Ruang makan panjang, dengan meja kayu mahoni yang bisa menampung 20 orang, terasa sunyi dan menekan. Risa duduk di ujung meja, dekat jendela, di mana ia bisa sedikit merasakan kehangatan mentari. Bu Harini duduk di kursi utama, seperti ratu yang menghadap sidang pengadilan. Danu, kau sudah dengar kabar dari ayah? Tanya Bu Harini. Suaranya halus tetapi memiliki ketajaman pisau cukur. Sudah, Bu. Masalah tender logistik itu? Jawab Danu, yang tampak lelah. Ya. Tender yang sudah kita yakini akan berhasil, tiba-tiba lepas begitu saja ke tangan perusahaan kecil. Ini belum pernah terjadi selama 20 tahun. Danu,
kata Bu Harini sambil menyesap tehnya. Matanya tanpa berkedip menatap lurus ke arah Risa. Ayah mertua, Pak Hadi, hanya berdeham, tidak ikut campur secara langsung. Tetapi sikap diamnya sudah cukup menjadi persetujuan atas apapun yang akan dikatakan istrinya. Aku tidak tahu harus berpikir apa lagi, Bu Harini melanjutkan, meletakkan cangkir tehnya dengan bunyi denting yang dramatis. Kecuali, Risa, sayang, apakah kau sudah mengunjungi biarawan yang kuceritakan? Biarawan di puncak itu, yang bisa membersihkan energi negatif. Risa merasakan pipinya memanas. Ini adalah taktik Bu Harini. Selalu mengaitkan kegagalan bisnis keluarga dengan keberadaan Risa, si difabel yang dianggap membawa nasib buruk. Bu, aku baik-baik saja, jawab Risa tenang, meskipun jantungnya berdentum kencang. Aku tidak membawa energi negatif. Dan tender logistik itu, mungkin saja ada pesaing yang lebih kuat secara strategi. Strategi. Adik ipar Risa, Della, yang dikenal suka memperkeruh suasana, tertawa kecil. Della adalah wanita cantik, tetapi keangkuhannya tak tertandingi. Risa, apa yang kau tahu tentang strategi bisnis? Kau hanya mengurus yayasan amal. Lagi pula, sejak kau datang, rumah ini jadi sering sakit-sakitan. Mama sering pusing. Aku sering mendapat masalah dengan kekasihku. Kami bahkan harus mengganti 2 supir karena sering kecelakaan kecil. Semua ini terlalu kebetulan, bukan? Rasa sakit itu selalu menusuk, tetapi hari ini terasa lebih dalam. Risa merasa harga dirinya diinjak-injak di hadapan meja makan yang mewah itu. Ia menoleh pada Danu, berharap setidaknya kali ini, suaminya akan membela. Danu hanya sibuk mengoles selai di rotinya. Sudahlah, Della, jangan membahas hal-hal yang tidak penting di pagi hari, katanya, tetapi nadanya lebih seperti teguran yang lelah, bukan pembelaan untuk istrinya. Ia bahkan tidak memandang Risa. Danu selalu memilih jalan aman, yaitu netralitas, yang bagi Risa terasa seperti pengkhianatan yang paling pahit. Setelah sarapan, Risa mundur ke kamarnya. Ia tidak menangis. Air mata telah habis lama, digantikan oleh lapisan es yang tebal. Ia mengambil laptop usang yang selalu ia sembunyikan di laci bawah. Ini bukan laptop untuk media sosial atau belanja daring. Ini adalah portalnya menuju dunia yang sesungguhnya. Jauh sebelum menikah, Risa adalah bintang di dunia finansial, seorang lulusan cum laude ganda di bidang ekonomi dan analisis pasar. Yayasan yang ia kelola hanyalah sebagian kecil dari keuangannya. Ia memiliki perusahaan investasi yang beroperasi di bawah nama samaran, jauh dari pengawasan Dharma Wangsa. Dengan jari-jari yang gesit di trackpad, Risa membuka data keuangan grup Dharma Wangsa yang didapatnya melalui jaringan koneksi lama. Ia tidak lagi mencari cara untuk membuktikan dirinya berguna. Sekarang, ia mencari kelemahan. Bukan untuk melindungi dirinya lagi, tetapi untuk mempersenjatai diri. Ia melihat pola pengeluaran yang tidak efisien, ketergantungan utang yang tinggi, dan satu proyek besar di Jakarta Timur yang menjadi tulang punggung, tetapi juga potensi titik keruntuhan. Kalian menyebutku pembawa sial? Bisik Risa pada dirinya sendiri, menatap pantulan dirinya dan kursi rodanya di layar gelap. Kalau begitu, aku akan menunjukkan pada kalian apa itu kesialan yang sesungguhnya. Tekadnya dingin dan tanpa ampun. Penghinaan Bu Harini dan kehampaan Danu telah menanamkan benih pembalasan yang kini siap untuk tumbuh. Laptop usang itu adalah peti harta karun Risa. Bukan karena isinya berupa emas, melainkan karena isinya adalah kekuatan murni, pengetahuan, dan jaringan koneksi yang tidak ternilai. Risa memasukkan kata sandi ke platform yang tidak mencolok, yang seketika mengubah antar muka layar hitam putih menjadi dashboard penuh grafik dan data real-time. Nama perusahaannya tertera kecil di sudut, Equinox Capital. Sebuah nama yang dipilih Risa untuk melambangkan keseimbangan yang tidak peduli pada siang atau malam, untung atau rugi, sebuah entitas netral yang bergerak berdasarkan perhitungan, bukan emosi. Selama ini, Risa menggunakan Equinox Capital untuk mengelola dan melipat gandakan sisa warisan keluarganya, bekerja jarak jauh dengan tim analis senior yang tidak pernah mengetahui identitas aslinya. Bagi mereka, Risa hanyalah MS.A, seorang jenius finansial yang hanya berkomunikasi melalui surel terenkripsi. Malam itu, setelah Bu Harini menuduhnya membawa kesialan, Risa tidak lagi menjalankan simulasi pasif. Ia beralih dari mode bertahan ke mode menyerang.
Ia mulai memetakan kelemahan grup Dharma Wangsa dengan akurasi klinis. Proyek Jakarta Timur, yang menjadi masalah tender logistik Danu, adalah target utama. Risa menemukan bahwa ayah mertua, Pak Hadi, telah mengamankan proyek itu dengan jaminan utang yang sangat besar. Dharma Wangsa sangat bergantung pada aliran dana masuk dari proyek ini untuk menutupi operasional mereka yang boros. Risa mendengus. Bukan kesialan yang menimpa kalian, Bu Harini, tapi manajemen risiko yang nol. Tindakan perlindungan pertama Risa adalah memperkuat posisi Equinox di pasar utang, membeli secara diam-diam sebagian kecil utang jangka pendek Dharma Wangsa dari berbagai bank, menjadikannya salah satu kreditor yang tersembunyi. Ini bukan langkah untuk langsung menghancurkan, melainkan untuk memiliki kursi di meja negosiasi jika badai tiba. Sambil bekerja, Risa menerima panggilan video terenkripsi dari Leo, salah satu manajernya di Equinox. Leo adalah pria setengah baya yang loyal dan sangat menghormati kecerdasan Risa. Miss A, kami baru saja mengamankan aset yang Anda minta di Batam. Dan mengenai grup logistik Pelita, mereka sedang mencari investor strategis yang bersedia menutup kesepakatan tender besar yang lepas dari Dharma Wangsa. Risa tersenyum kecil. Bagus, Leo. Dekati mereka. Jangan menawar terlalu tinggi, tapi pastikan tawaran kita lebih menggiurkan daripada pesaing manapun. Saya ingin kontrak itu ada di tangan kita, bukan sebagai investasi, tapi sebagai pengungkit. Danu dan keluarganya melihat Risa sebagai wanita cacat yang hanya bisa mengurus donasi receh. Padahal Risa adalah dalang yang menggerakkan roda ekonomi di pasar gelap yang tak mereka sadari. Senjata Risa bukan kursi rodanya, tetapi kecerdasannya yang terabaikan, yang kini ia gunakan untuk merancang jebakan finansial yang elegan dan legal. Ketegangan di antara Risa dan Danu kini dapat dipotong dengan pisau. Risa semakin menarik diri, menghabiskan waktu lebih banyak di ruang baca yang kini menjadi markas rahasianya. Danu memperhatikan perubahan itu. Risa tidak lagi bertanya tentang harinya, tidak lagi memohon pembelaan, hanya tersenyum tipis, yang terasa lebih menakutkan daripada kemarahan. Suatu malam, Danu masuk ke kamar dan menemukan Risa sedang duduk di depan jendela, melihat kebun yang gelap. Ia duduk di pinggir ranjang, merangkai keberanian. Risa, panggilnya pelan. Aku tahu kau kecewa padaku, soal di meja makan itu. Risa membalikkan kursi rodanya menghadap Danu. Ekspresinya netral. Aku tidak kecewa, Danu. Aku hanya menerima. Menerima apa? Menerima kenyataan bahwa kau akan selalu memilih ketenangan di mata ibumu daripada kebahagiaan di mata istrimu. Jawab Risa, suaranya pelan dan tidak menuduh, yang justru membuat Danu merasa lebih bersalah. Danu berdiri dan berjalan mendekat, berlutut di depan Risa. Ini adalah jurus andalannya untuk meluluhkan hati Risa di masa lalu. Sayang, tolong mengertilah. Situasi ayah sedang sulit. Jika aku melawan ibu sekarang, itu hanya akan memperkeruh suasana dan membuat bisnis jatuh. Aku hanya butuh waktu. Waktu untuk apa? Danu? Waktu sampai kapan? Risa menatap lurus ke mata suaminya. Sampai mereka tidak hanya menyalahkan, tapi benar-benar mengusirku? Atau sampai mereka membuatku kehilangan harga diri sepenuhnya? Tidak akan. Aku bersumpah. Aku akan bicara pada ibu. Aku akan membela kau. Setelah proyek Jakarta Timur ini berjalan lancar, aku akan memindahkan kita ke rumah sendiri, jauh dari sini. Kau tidak akan mendengar lagi bisikan-bisikan bodoh itu, janji Danu. Ia meraih tangan Risa. Risa merasakan kehangatan telapak tangan Danu, kehangatan yang terasa begitu palsu dan tidak berharga. Sudah berapa kali ia mendengar janji ini? Rumah baru, bicara pada ibu, setelah proyek ini. Semuanya adalah penundaan, delaying taktik. Aku akan ingat kata-katamu, Danu, kata Risa, menarik tangannya perlahan. Dinginnya baja kursi roda terasa lebih jujur daripada kehangatan tangan suaminya. Setelah proyek Jakarta Timur berjalan lancar, aku akan menanti hari itu. Danu tersenyum lega. Ia mengira ia berhasil meredakan badai itu. Ia tidak tahu bahwa Risa sebenarnya sedang menghitung waktu untuk memastikan proyek Jakarta Timur itu tidak akan pernah berjalan lancar. Pagi harinya, Risa mengirim satu instruksi lagi ke Equinox Capital. Instruksi yang hanya terdiri dari 3 kata, tetapi memiliki daya ledak lebih besar dari bom atom, eksekusi strategi gamma.
Strategi Gamma adalah rencana Risa untuk menekan likuiditas Dharma Wangsa secara perlahan, membuat mereka tersandung pada utang yang diam-diam telah dibeli Risa. Ia tahu, pintu menuju kehancuran total adalah dengan membuat mereka mempermalukannya di depan publik. Setelah itu terjadi, ia akan melepaskan strategi Delta, pembalasan yang jauh lebih brutal. Danu telah memilih sisi, dan sekarang, Risa akan membiarkannya menerima konsekuensi pilihannya. 1 minggu setelah Risa mengaktifkan strategi Gamma, grup Dharma Wangsa terasa seperti berada di atas pasir hisap. Ada masalah kecil di sana-sini, penundaan pengiriman, kenaikan suku bunga pinjaman yang tiba-tiba, dan investigasi pajak rutin yang terasa lebih mendalam dari biasanya. Bu Harini semakin sering mengeluh tentang sakit kepala dan aura buruk. Namun, di tengah kekacauan internal itu, Bu Harini bersikeras untuk mengadakan acara paling penting tahun itu. Pesta ulang tahun emas grup Dharma Wangsa. Acara ini bukan hanya perayaan, tetapi juga pameran kekuatan, ditujukan untuk meyakinkan mitra bisnis dan kreditor bahwa grup Dharma Wangsa masih kokoh, meskipun ada sedikit guncangan. Bu Harini memanggil Risa ke ruang tamu, tempat ia sedang mengawasi penataan karangan bunga yang menjulang tinggi. Wajahnya tegang, tetapi matanya bersinar dengan kesombongan. "Risa, aku sudah menyiapkan gaun untukmu," katanya. Nadanya seperti sedang memberi sedekah. "Penjahit akan datang sore ini. Kau harus terlihat pantas." Risa, yang sibuk memeriksa detail gaunnya, sebuah gaun malam yang indah, dirancang khusus agar ia terlihat elegan saat duduk, mengangkat alisnya. "Pantas? Terima kasih, Bu. Aku sudah menyiapkan gaun sendiri." "Gaunmu?" Bu Harini tertawa kecil. Suara itu tajam dan menghina. "Risa, kau akan bertemu dengan menteri, gubernur, dan semua CEO paling berpengaruh di negeri ini. Mereka harus melihat Danu menikahi seseorang yang, setidaknya mencoba untuk tidak menarik perhatian buruk." Dia berjalan mendekat, merendahkan suaranya seolah takut didengar pelayan. "Dengar, aku hanya ingin kau duduk di sudut, di area VIP belakang. Jangan terlalu banyak bergerak, jangan terlalu banyak bicara. Senyum saja. Dan jika ada yang bertanya tentang kursi rodamu, katakan kau sedang pemulihan setelah operasi lutut. Jangan sampai mereka mengira kau pembawa sial yang membuat bisnis kami tergoncang." Risa menatap Bu Harini. Ia bisa merasakan rencananya mulai bergerak, dan ini adalah langkah terakhir sebelum ledakan. Ia membutuhkan penghinaan publik ini sebagai pembenaran moral, untuk apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Ia tidak akan mundur. "Baik, Bu Harini," jawab Risa. Tersenyum begitu manis sehingga senyum itu terasa seperti racun. "Aku akan melakukan apapun untuk kehormatan Dharma Wangsa." Bu Harini mengira Risa patuh. Ia tidak tahu Risa sedang mempersiapkan panggung untuk eksekusi. Malam itu, Danu mendatangi kamar Risa. Ia terlihat gelisah, lebih karena masalah bisnis daripada pesta. "Kau sudah dengar ibu? Aku mohon, Risa. Malam ini, tolong bersabar. Demi aku." "Aku mengerti, Danu." Risa membiarkan Danu menariknya dalam pelukan singkat, yang Risa terima dengan kekosongan. "Aku hanya perlu tampil cantik, bukan?" "Ya." "Dan jangan memprovokasi ibu atau Della," jawab Danu, mengabaikan pandangan Risa yang penuh arti. Ia hanya melihat pada permukaan, tidak menyadari jurang di bawah mereka. Hotel Bintang 7 yang menjadi lokasi pesta ulang tahun emas grup Dharma Wangsa berkilauan dengan kristal dan emas. Karpet merah membentang, dan setiap orang yang hadir adalah tokoh penting. Ini adalah malam di mana kekayaan dipamerkan tanpa malu. Risa tiba bersama Danu. Danu, mengenakan tuxedo mahal, tampak gagah. Risa, dalam balutan gaun malam berwarna hijau zamrud, terlihat mempesona. Gaun itu menonjolkan keindahan tubuh bagian atasnya, mengalihkan perhatian dari kursi rodanya. Di lehernya melingkar kalung berlian peninggalan ibunya, satu-satunya perhiasan yang ia kenakan. Saat mereka memasuki aula, bisikan langsung menyebar. "Itu istri Danu? Kasihan sekali, harus di kursi roda. Benar-benar aneh. Dharma Wangsa mempertahankannya. Kudengar sejak dia masuk keluarga itu, bisnis mereka terus bermasalah." Danu merasakan bisikan-bisikan itu dan seketika ia menjauhkan dirinya secara fisik. Ia meninggalkan Risa dan langsung menuju ayah mertua di area penerima tamu, meninggalkan Risa sendirian di sisi pilar marmer.
Risa, dengan hati yang keras, menyambut tatapan menghakimi itu dengan senyum tipis. Ia mendorong kursinya sendiri. Ia tidak mencari Danu. Ia mencari sepasang mata. Di seberang ruangan, di antara kerumunan petinggi bank, Risa melihat Leo. Bukan manajernya, tetapi seorang utusan Equinox yang bertindak sebagai perwakilan senior salah satu kreditor Dharma Wangsa. Mereka saling mengangguk sekilas. Sebuah konfirmasi bahwa strategi Gamma berjalan lancar dan Dharma Wangsa kini berada di ujung tanduk finansial. Sambil menunggu penghinaan itu tiba, Risa memperhatikan Bu Harini dan Della. Bu Harini tampak seperti merak yang bangga, menyapa para tamu dengan senyum palsu. Della, mengenakan gaun merah mencolok, berjalan menuju Risa. Nah, ternyata si aura gelap tidak patuh. Della berbisik, mendekatkan wajahnya yang berbau parfum mahal. Sudah Mama bilang, duduk saja di pojokan. Kenapa kau malah memakai kalung itu? Itu terlalu besar. Terlalu mencolok. Persis seperti nasib sial yang kau bawa. Risa menatapnya dengan tenang. Aku yakin keanggunan tidak ditentukan oleh kaki yang bisa berjalan, Della. Tapi oleh hati yang tidak dengki. Della menyeringai dingin. Tentu. Tapi di dunia ini, Risa, yang dihargai adalah kesempurnaan. Dan kau tidak sempurna. Ingat itu. Della berbalik pergi, bergabung dengan sekelompok wanita sosialita. Risa tahu, ini adalah ketenangan sebelum badai. Ia telah memberikan mereka kehormatan untuk menjadi orang yang menembak pertama. Ia hanya perlu menunggu peluru itu meluncur di depan mata semua orang. Pesta mencapai puncaknya. Setelah pidato sambutan yang dipenuhi kata-kata hampa tentang kekuatan dan visi grup Dharma Wangsa, Bu Harini mengambil alih panggung. Musik dikecilkan, dan sorot lampu kini sepenuhnya mengarah pada keluarga inti, Pak Hadi, Bu Harini, Danu, dan Della. Sebelum kita merayakan tahun emas ini, kata Bu Harini, suaranya diperkuat oleh mikrofon, memancarkan pesona palsu. Saya ingin berbagi cerita tentang sebuah babak baru dalam hidup kami. Sebuah babak yang penuh tantangan. Risa, yang duduk agak jauh di area VIP, merasakan aura dingin merayapi punggungnya. Ia tahu ini adalah saatnya. Ia menenangkan napas, meremas sandaran kursi rodenya. Bu Harini menunjuk ke arah Risa. Semua mata tamu, termasuk petinggi bank, kini tertuju pada wanita yang duduk sendiri di kursi roda. Dulu, kami selalu percaya bahwa cinta adalah segalanya. Lanjut Bu Harini, nada suaranya berubah menjadi nada iba yang penuh kepalsuan. Danu menikahi Risa karena komitmen yang mendalam. Sebuah komitmen yang kami hormati. Bu Harini kemudian menarik napas dramatis, air mata palsu mulai menggenang. Namun, takdir terkadang kejam. Sejak Risa menjadi bagian dari keluarga kami menghadapi serangkaian musibah yang tak terduga. Kesehatan saya memburuk, Della sering sakit, dan yang paling parah, bisnis kami terus dihantam masalah. Bisikan riuh rendah langsung meledak di antara para tamu. Nama Risa, kata-kata, difabel, dan kesialan, berbaur menjadi gumaman kotor. Kami telah mencoba segalanya, sambung Bu Harini, pura-pura menyeka air mata. Kami telah berdoa, berkonsultasi, dan kami akhirnya harus menerima bahwa ada kalanya seseorang, meskipun tidak disengaja, membawa aura yang tidak cocok dengan kemakmuran sebuah keluarga. Della, yang berdiri di sampingnya, dengan cepat menyambar mikrofon. Singkatnya, Tante Risa adalah beban yang indah. Tentu saja, kami mencintainya sebagai keluarga, tetapi kami berharap ia menyadari bahwa demi kelangsungan hidup Dharma Wangsa, ia harus tahu diri dan tidak lagi terlalu banyak ikut campur dalam urusan kami. Pernyataan itu seperti pukulan telak yang merobek topeng keanggunan dan kesopanan. Della baru saja, secara terbuka, meminta Risa untuk mundur dan menghilang dari kehidupan Dharma Wangsa, di depan ratusan tokoh paling berpengaruh di ibu kota. Penghinaan itu begitu brutal dan blak-blakan. Risa merasakan panas di seluruh wajahnya. Jantungnya terasa seperti terbuat dari pecahan kaca, hancur menjadi serpihan. Ini lebih buruk daripada yang ia bayangkan. Semua mata menatapnya, bukan dengan simpati, melainkan dengan rasa ingin tahu dan penghakiman. Rasa malu yang mendalam, rasa sakit karena direndahkan di depan umum, jauh lebih menyakitkan daripada semua sindiran di meja makan.
Ketika penghinaan itu terjadi, perhatian Risa beralih dari Bu Harini dan Della, melewati kerumunan tamu yang hening, lurus ke satu-satunya pria yang seharusnya menjadi pelindungnya, Danu. Danu berdiri di sebelah ibunya, menyaksikan seluruh adegan itu terungkap. Wajahnya pucat, jelas merasa tidak nyaman. Risa menatapnya, matanya memohon satu kata. Satu kata pembelaan, satu kalimat yang mengatakan, dia adalah istriku, dan dia bukan pembawa sial. Namun, Danu tidak bergerak. Ia tidak menyambar mikrofon dari tangan Della. Ia tidak meraih tangan Risa. Ia bahkan tidak berani menatap mata Risa. Danu hanya menundukkan kepalanya, membiarkan rambutnya yang rapi menutupi ekspresi pengecutnya. Dalam keheningan itu, pilihannya sudah jelas. Danu memilih ibunya. Ia memilih kehormatan keluarga dan bisnis yang rapuh itu, daripada integritas dan harga diri istrinya. Kehampaan dan pengkhianatan yang Risa rasakan jauh melebihi rasa malunya. Itu adalah akhir dari ilusi yang selama ini ia pegang. Danu, bisik Risa, meskipun tidak ada yang bisa mendengarnya selain dia sendiri. Bisikan itu membawa kesadaran yang dingin. Kau sudah mati bagiku. Risa perlahan memutar kursi rodanya, membelakangi panggung, membelakangi wajah-wajah yang menghakimi itu. Tidak ada air mata. Hanya ada ketenangan yang menakutkan, seperti mata badai. Ia mendorong kursi rodanya menuju pintu keluar, sendirian, tanpa bantuan. Danu akhirnya mengangkat kepalanya, melihat Risa pergi. Ia membuat gerakan refleks untuk mengikutinya, tetapi Bu Harini mencengkeram lengannya dengan kuat. Mau kemana kau? Jangan sekarang, Danu. Semua orang melihat, bisik Bu Harini tajam. Danu ragu. Bisnis, kehormatan, ibu dan Risa yang berjalan, atau lebih tepatnya, mendorong kursi roda, menjauh. Danu memilih untuk tetap diam, membeku di tempatnya. Di pintu keluar, Risa berhenti sebentar, memandang kembali pada kemewahan yang dulu ia anggap sebagai rumahnya. Ia melihat Danu, berdiri seperti patung di bawah sorotan lampu, terlalu takut untuk mengambil satu langkah pun untuknya. Saat Risa menyeberangi ambang pintu, ia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan teks terenkripsi yang sangat singkat ke Equinox Capital. Pesan itu hanya berbunyi, strategi Delta. Eksekusi sekarang. Strategi Gamma hanyalah tekanan. Strategi Delta adalah penghancuran. Dan itu baru saja dimulai, didorong oleh pengkhianatan terbesar dalam hidupnya. Risa meninggalkan hotel. Udara malam yang dingin terasa menyegarkan di kulitnya yang masih memerah karena rasa malu. Ia tidak pulang ke rumah Dharma Wangsa. Ia sudah memanggil sopir pribadinya yang paling terpercaya, orang yang sudah bekerja untuknya sejak sebelum menikah, dan memintanya menuju sebuah apartemen mewah di pusat kota, aset yang dibeli oleh Equinox Capital, jauh dari jangkauan keluarga Dharma Wangsa. Di dalam mobil, Risa tidak membuang waktu. Ia membuka laptopnya. Waktu adalah uang, dan malam ini, uang akan menjadi senjata pemusnah massal. Leo, katanya dalam panggilan video terenkripsi, suaranya tenang, datar, namun dipenuhi otoritas yang dingin. Miss A, kami menerima instruksi Anda. Strategi Delta diaktifkan. Kami menahan sisa dana pinjaman untuk proyek Jakarta Timur dan secara terbuka telah menjual sebagian obligasi utang jangka pendek Dharma Wangsa ke pasar sekunder dengan harga yang sedikit diskon. Risa mengangguk. Langkah ini bukan hanya menekan likuiditas, tetapi juga mengirim sinyal ketakutan ke pasar. Itu bagus. Hubungi dua bank kreditor utama. Mereka yang paling terikat pada proyek Jakarta Timur. Beri mereka informasi anonim mengenai audit internal grup Dharma Wangsa yang mengungkapkan kerugian aset di Batam. Sebutkan bahwa ada potensi default dalam 48 jam jika mereka tidak merestrukturisasi utang mereka segera. Leo tampak terkejut. Miss A, itu akan menciptakan kepanikan di pasar utang. Danu Dharma Wangsa akan panik. Tujuan kita bukan lagi hanya bertahan, Leo. Tujuannya adalah memastikan mereka merasakan apa itu kesialan sejati. Jawab Risa, matanya berkilat di kegelapan mobil. Danu memilih. Dia memilih uang ibunya daripada harga diri istrinya. Malam ini, dia akan kehilangan keduanya. Risa memberi instruksi terakhir. Lakukan pembicaraan dengan media. Hanya media keuangan yang paling berpengaruh. Rilis analisis netral mengenai grup Dharma Wangsa, sebutkan volatilitas utang,
dan hubungkan dengan masalah tender logistik yang baru saja lepas dari tangan mereka. Pastikan Equinox Capital terlihat sebagai entitas independen yang hanya memberikan analisis berbasis data. Ketika Risa akhirnya tiba di apartemennya, ia tidak merasa lelah. Ia merasa hidup. Rasa sakit emosional yang ia rasakan di pesta itu telah berubah menjadi energi yang dingin dan terarah. Kursi roda yang selama ini menjadi simbol kelemahannya, kini terasa seperti tahta yang dingin, tempat ia mengendalikan nasib sebuah kerajaan bisnis yang sombong. Pagi berikutnya, kekacauan melanda keluarga Dharma Wangsa. Bukan karena Risa menghilang, tetapi karena pasar finansial mulai bergerak. Danu, pucat pasi, menelepon Risa berulang kali, tetapi panggilannya tidak dijawab. Ia berlari ke kantor ayahnya dan mendapati Pak Hadi dan Bu Harini sudah ada di sana. Wajah mereka tegang di hadapan laporan berita keuangan yang baru keluar. Judul di salah satu portal berita utama berbunyi, volatilitas utang Dharma Wangsa meningkat pasca kegagalan tender logistik, analis memprediksi badai likuiditas. Siapa ini? Siapa yang membocorkan ini? Pak Hadi menggebrak meja. Ini sabotase. Kami baru saja meyakinkan semua orang di pesta semalam bahwa kami kuat. Ayah, lihat ini, kata Danu, menunjuk ke artikel lain yang lebih detail, yang menyebutkan grup logistik Pelita telah mendapatkan tender yang lepas dari mereka, dengan dukungan pendanaan dari Equinox Capital. Equinox Capital. Mereka yang memicu ketidakstabilan ini. Equinox. Bu Harini tertawa hambar. Siapa mereka? Perusahaan baru yang tidak terkenal. Kita hanya perlu mengabaikannya. Tidak, Bu, sela Danu, suaranya parau. Equinox bukan perusahaan baru. Mereka adalah raksasa yang beroperasi dalam bayangan. Mereka yang memiliki likuiditas untuk menggerakkan pasar obligasi Dharma Wangsa hanya dalam semalam. Tiba-tiba, telepon Pak Hadi berdering. Itu adalah panggilan dari Direktur Bank Kreditor Utama. Pak Hadi mengangkatnya dengan tangan gemetar. Setelah beberapa menit, wajahnya menjadi seputih salju. Mereka meminta pertemuan mendesak, kata Pak Hadi, menjatuhkan teleponnya. Mereka telah menerima laporan anonim tentang kerugian di aset Batam, dan mereka khawatir dengan prospek default proyek Jakarta Timur. Mereka menangguhkan semua pencairan dana baru. Danu merasakan seolah-olah lantai di bawah kakinya runtuh. Proyek Jakarta Timur. Itu adalah janji yang ia gunakan untuk menenangkan Risa. Dan sekarang, janji itu, dan bisnis keluarga, berada di ambang kehancuran. Risa, teriak Bu Harini tiba-tiba, matanya melebar dalam sebuah wahyu yang penuh ketakutan. Mana Risa? Dia pergi semalam. Apakah dia yang melakukannya? Mustahil, dia hanya wanita di kursi roda. Dia menghilang, Bu. Dan dia tidak menjawab panggilanku, ujar Danu, kepanikan menjalar di suaranya. Ia teringat tatapan mata Risa di pesta, tatapan yang penuh kehampaan. Ia teringat janji yang ia langgar. Risa, yang saat itu sedang bersiap untuk pertemuan formal pertamanya dalam 3 tahun, bukan sebagai istri Danu, tetapi sebagai Miss A, CEO Equinox Capital, tersenyum tipis. Ia mengenakan setelan bisnis yang dibuat khusus, agar ia tetap terlihat berkuasa meskipun duduk. Ia menatap Leo di layar videonya. Atur pertemuan. Saya ingin bertemu dengan grup Dharma Wangsa besok, di kantor mereka. Jangan beritahu mereka siapa Miss A. Biarkan mereka terus panik dan membuat kesalahan. Dan pastikan saya tiba tepat waktu, Leo. Mereka harus merasakan betapa berharganya waktu sekarang. Risa sudah kembali. Bukan sebagai menantu yang dihina, melainkan sebagai algojo finansial yang akan menuntut harga dari setiap kata, pembawa sial, yang pernah dilontarkan kepadanya. Keesokan harinya, pukul 10 pagi, di ruang konferensi mewah grup Dharma Wangsa. Ruangan itu terasa dingin dan sunyi, hanya diterangi oleh cahaya lampu gantung kristal yang dulunya melambangkan kekayaan, kini terasa seperti beban yang tergantung di atas kepala mereka. Di satu sisi meja, duduklah Pak Hadi, Bu Harini, dan Danu. Ekspresi mereka menunjukkan kelelahan, ketakutan, dan rasa malu yang mendalam setelah semalaman mencoba menstabilkan pasar yang terus bergejolak. Pintu ganda itu terbuka, dan Danu, yang bertugas menyambut tamu misterius ini, hampir jatuh dari kursinya. Di ambang pintu, didorong oleh asistennya yang berwajah serius, adalah Miss A,
CEO Equinox Capital. Miss A mengenakan setelan bisnis abu-abu yang dirancang dengan sempurna, memancarkan aura profesionalitas yang tak terbantahkan. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya dirias minimalis, dan yang paling mencolok, ia duduk di kursi roda yang sama persis dengan yang dipakai Risa. Kursi roda itu tidak lagi tampak sebagai simbol kelemahan, melainkan sebagai singgasana. Bu Harini berbisik tajam kepada Pak Hadi. Hadi, dia difabel juga? Apakah ini karma? Danu menatap Miss A. Ada yang aneh. Mata itu, hidung itu, lekuk wajah itu terlalu familiar. Ia merasakan jantungnya mencelos ke perut. Miss A mendorong kursi rodanya sendiri ke posisi di seberang meja. Ia meletakkan sepasang kacamata baca berbingkai tipis. Selamat pagi, Pak Hadi, Bu Harini, dan Danu. Sapa Miss A suaranya rendah dan terkontrol, dengan nada Inggris yang sempurna. Danu akhirnya berani berbicara. Tunggu sebentar. Siapa Anda? Anda wajah Anda sangat mirip dengan Miss A tersenyum tipis. Senyum yang sama yang selalu membuat Danu merinding. Ia melepas kacamatanya, dan tatapan dinginnya kini tertuju langsung ke mata Danu. Aku Miss A, Danu, kata Risa. Suaranya kini kembali pada logat aslinya. Nada yang sama yang ia gunakan saat mengucapkan janji di kamar mereka. Atau seperti yang mungkin kau kenal, aku Risa Darmawangsa. Seketika, ruangan itu menjadi beku. Bu Harini terperanjat. Bu Harini memegang dadanya, sementara Pak Hadi tampak seperti akan pingsan. Danu? Danu hanya menatap, kebodohan dan kepanikan beradu di matanya. Risa? Bisik Danu, tidak percaya. Kau? Kau yang dibalik Equinox? Mustahil. Kau hanya mengurus yayasan amal. Risa mengabaikan Danu dan menoleh ke Pak Hadi. Mari kita hentikan sandiwara ini, Pak Hadi. Aku di sini untuk menawarkan kesepakatan. Equinox Capital memiliki cukup utang grup Darmawangsa dan cukup pengaruh media untuk memastikan bahwa besok pagi, seluruh pasar tahu Darmawangsa hanya tinggal nama. Risa menyalakan proyektor dan menampilkan sebuah spreadsheet yang rumit. Data mengalir seperti sungai darah. Dalam 24 jam terakhir, default utang di Batam telah menciptakan masalah kovenan dengan kreditor Anda di proyek Jakarta Timur. Pagi ini, dua bank utama telah menangguhkan pencairan dana. Proyek Jakarta Timur, yang menjadi tulang punggung Anda, kini menjadi peti mati Anda. Dan Equinox, aku sendiri, yang mengendalikan proses itu. Mengapa kau melakukan ini? Teriak Bu Harini, wajahnya memerah. Kami adalah keluargamu. Kami memberimu tempat tinggal. Risa tertawa, tawa dingin yang tidak mengandung kebahagiaan. Keluarga? Kalian menyebutku pembawa sial, aib, dan beban di depan ratusan orang semalam, Bu Harini. Kalian mengabaikan Danu, menindas Della, dan membuatku merasa tidak berharga karena baja dingin ini. Aku tidak membawa kesialan ke rumah ini. Kalianlah yang menciptakan kesialan itu melalui keangkuhan dan manajemen risiko yang buruk. Risa menyusun dua dokumen di atas meja, lalu mendorongnya perlahan ke arah Danu. Dua dokumen. Pilih salah satu. Ini non-negosiasi. Risa berbicara dengan nada yang lebih kejam daripada ancaman. Itu adalah pernyataan fakta yang tidak dapat dihindari. Dokumen pertama. Equinox Capital mengakuisisi grup Darmawangsa dengan nilai 0 di pasar terbuka, membersihkan semua utang, dan ayahmu akan masuk penjara karena penipuan aset di Batam. Kalian semua akan kehilangan segalanya, termasuk nama baik. Bu Harini mulai terisak. Danu mengambil dokumen kedua dengan tangan gemetar. Dokumen kedua, perjanjian perceraian dan pemisahan aset. Darmawangsa menyerahkan 51% saham proyek Jakarta Timur, aset yang kalian sebut pembawa sial, kepada Equinox Capital sebagai pembayaran atas utang jangka pendek. Setelah itu, Equinox akan menginjeksi dana yang diperlukan untuk menyelamatkan Darmawangsa dari kehancuran total dan mencegah ayahmu di penjara. Risa menyandarkan punggungnya di kursi rodanya. Sebagai imbalannya, kalian harus menandatangani surat cerai dan secara publik menarik semua klaim tentang kesialan dan aib yang kalian lontarkan padaku. Kalian harus menyatakan bahwa masalah bisnis Darmawangsa murni disebabkan oleh salah urus internal. Danu membaca klausul perceraian. Dia akan kehilangan Risa, dan dia akan kehilangan warisan Darmawangsa.
Dia akan jatuh, tetapi tidak hancur sepenuhnya. Risa. Sayang. Danu memohon, air mata mengalir di pipinya. Aku minta maaf. Aku pengecut. Aku tahu. Tapi tolong, kita bisa mulai dari awal. Aku mencintaimu. Aku bersumpah akan membela. Cinta? Risa memotongnya tajam. Kau membiarkan aku dihina di depan umum demi harga dirimu sendiri. Kau tidak mencintaiku, Danu. Kau mencintai apa yang aku bawa dan apa yang akan aku berikan. Kau sudah mati bagiku sejak kau tidak melangkah maju semalam. Risa menoleh ke Bu Harini yang sudah menangis histeris. Dan Bu Harini, ambillah karma ini sebagai pelajaran. Kekuatan sejati tidak diukur dari kaki yang bisa berjalan, tetapi dari kecerdasan yang kalian remehkan. Akhirnya, dengan wajah penuh penyesalan dan keputusasaan, Pak Hadi mengambil pena dan menunjuk ke dokumen kedua. Kami tanda tangan. Kami setuju. Danu mengikuti. Ia menandatangani surat cerai dan surat penyerahan aset, menyerahkan 51% masa depan keluarganya kepada mantan istrinya yang ia hina. Risa tidak menunggu. Setelah semua dokumen ditandatangani dan diverifikasi oleh tim legal yang telah disiapkannya, ia bangkit dari kursinya. Kursi roda tetap menjadi bagian dari Miss A. Ia hanya memberikan satu anggukan terakhir kepada Leo dan asistennya. Selesai, kata Risa. Ia mendorong kursi rodanya ke pintu. Ia tidak melihat ke belakang lagi. Ia telah masuk sebagai Risa yang cacat. Ia pergi sebagai Miss A. CEO Equinox Capital, pemenang tunggal dari perang finansial ini. Grup Dharma Wangsa diselamatkan, tetapi harganya mahal. Mereka kini menjadi boneka yang dikendalikan oleh mantan menantu perempuan yang mereka sebut pembawa sial. Danu berdiri di tengah kehancuran, menyadari bahwa ia baru saja kehilangan permata yang paling berharga. Permata yang selama ini ia abaikan, hanya karena ia melihatnya sebagai baja dingin kursi roda. 6 bulan telah berlalu. Kota Jakarta yang sibuk telah melupakan detail-detail kecil pesta Dharma Wangsa, tetapi tidak dengan hasil dari restrukturisasi besar-besaran yang terjadi setelahnya. Berita utama memuji Equinox Capital dan CEO misteriusnya, Miss A, yang berhasil menstabilkan Dharma Wangsa dan proyek Jakarta Timur yang sempat terkatung-katung. Risa, atau Miss A, tidak lagi beroperasi dalam bayangan. Risa duduk di kantornya yang baru di lantai teratas gedung Equinox Capital, sebuah ruangan yang dirancang khusus dengan aksesibilitas dan kemewahan fungsional. Dari sini, ia bisa melihat seluruh kota, termasuk menara grup Dharma Wangsa yang kini terasa kecil di Cakrawala. Danu masih menjadi CEO Dharma Wangsa. Namun, ia hanyalah boneka yang harus melaporkan setiap keputusan, setiap pengeluaran, kepada Equinox. Danu yang dulu arogan kini menjadi pria yang lelah, tertekan, dan selalu diliputi rasa takut. Rasa bersalah dan penyesalan telah menjadi penjara terberatnya. Bu Harini, kehilangan kekuatan sosial dan finansial, menghilang dari peredaran, menjalankan hidupnya dalam keheningan yang menyakitkan. Mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dharma Wangsa tetap hidup, tetapi Risalah yang menguasai nasibnya. Di tangannya, Risa memegang secangkir kopi hangat. Di sebelahnya, terpasang pelat perunggu kecil di sandaran kursi rodenya, sebuah hadiah dari timnya yang berbunyi, Equinox, keseimbangan ada di tanganmu. Ia tidak pernah menyesali keputusannya. Ia telah memenangkan kembali harga dirinya dan membuktikan bahwa kecerdasan tidak mengenal batasan fisik. Kursi roda ini, yang dulunya adalah simbol dari kerugian dan penderitaan, kini menjadi perpanjangan tahta kekuasaannya. Itu adalah kursi yang membawanya keluar dari kemewahan palsu dan menuju kebebasan sejati. Risa menyibakkan tirai yang selalu menutupi matanya, membiarkan cahaya matahari menerpa wajahnya. Ia tidak lagi mencari cinta atau validasi. Ia hanya mencari keseimbangan. Keseimbangan antara keadilan dan pembalasan, antara kekuatan dan kemanusiaan. Di seberang mejanya, Leo meletakkan berkas baru. Miss A, Yayasan Pengusaha Difabel sudah dibuka. Kami menerima lebih dari 100 aplikasi dalam 2 hari pertama. Risa tersenyum. Senyum itu tulus, tidak lagi dingin atau palsu. Bagus, Leo. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa kesempurnaan itu tidak ada, tetapi kekuatan bisa ditemukan di tempat yang paling tidak terduga. Ia mendorong kursi rodanya ke depan, siap untuk menghadapi hari.
Baja dingin di bawahnya terasa kokoh dan pasti. Risa, sang pembawa sial, telah menemukan takdirnya, menjadi pembawa perubahan.